Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan lewat vlog kami mengenai analisis SWOT dan bisnis model Canva. Saya ingin menjelaskan tentang bisnis model Canva, yaitu salah satu model rencana bisnis untuk menjelaskan tujuan, modal, hingga upaya dalam mencapai target yang ingin diraih. Strategi ini cukup efektif guna meminimalisir kegagalan karena segala risiko telah dipetakan sejak awal. Pada beberapa startup, perumusan bisnis model Canva adalah sebuah keharusan mengingat kebanyakan perusahaan jenis ini mengalami kegagalan di 5 tahun pertama. Oleh karena itu, untuk menghindari kemungkinan terburuk, diperlukan perancangan matang. Apa itu model bisnis Canva? Atau disebut juga model bisnis kanvas adalah strategi manajemen dalam perusahaan untuk memetakan target konsumen, keuangan, dan infrastruktur secara sederhana dalam halaman saja. Hal ini merupakan suatu keunikan tersendiri dibanding untuk rencana bisnis pada umumnya yang biasanya ditulis dalam berlembar-lembar dokumen. Oleh karena itu, tak heran jika bisnis model Canvas adalah model rancangan bisnis pilihan berbagai startup. Meskipun lebih ringkas, namun tiap lembarnya harus memuat beberapa elemen mendukung. Dengan demikian, penyajiannya akan mengalir dari komponen satu ke yang lain hingga selesai. Elemen dalam bisnis model Canvas. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment bisnis model Canvas adalah salah satu elemen guna untuk menentukan siapa pembeli, market pasar, serta segmen yang mana yang cocok dengan produk Anda. Nantinya, kolom ini akan diisi dengan kategorisasi calon pelanggan berdasarkan umur, profesi, jenis kelamin, minat, dan sebagainya. Yang kedua, channel atau saluran. Channels bisnis model Canvas adalah media atau saluran yang Anda dapat gunakan untuk memasarkan produk sekaligus berkomunikasi dengan calon konsumen. Beberapa di antaranya adalah website, marketplace, sosial media, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah review attachment. Review attachment bisnis model Canvas adalah program-program yang dapat menjadi sumber pendapatan bisnis Anda, misalnya selain menjual produk, pembelian, pembersihan, atau metode upgrade menjadi premium user merupakan beberapa cara untuk meningkatkan revenue. Yang ketiga yaitu key resource. Key resource bisnis model Canvas adalah riset atau sumber daya yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Yang kelima adalah key partnership. Key partner bisnis model Canvas adalah hubungan kerjasama dalam rangka memacu kelancaran arus bisnis sesuai dengan ekspektasi perusahaan. Biasanya di bagian ini Anda harus menentukan mitra, pemasok, atau distributor dengan menjabarkan daftar kegiatannya. Yang keenam adalah cost structure. Cost struktur bisnis model Canvas adalah pemetaan biaya sesuai perencanaan bisnis yang sudah dibuat. Tetapkan perkiraan mulai dari nominal terbesar hingga terkecil di setiap elemennya. Kemudian, berikan keterangan cara pengelolaan agar berjalan efektif. Jangan lupa, Anda juga perlu membuat pembukuan atau laporan keuangannya. Yang ketujuh adalah key activities. Key activities bisnis model Canvas adalah kegiatan-kegiatan yang akan bisnis Anda lakukan dalam mencapai target atau venue perusahaan. Dan yang kedelapan adalah customer relationship. Setelah melakukan sasaran konsumen dan channel market yang akan digunakan, perhatikan pula bagaimana membangun interaksi antar bisnis Anda dengan pelanggan. Misalnya dengan memberikan promo, cashback. Cara itu cukup efektif untuk membuat konsumen Anda tetap bertahan. Yang kelima, key partnership.
Key Partnership Business Model Canvas adalah hubungan kerjasama dalam rangka memacu kelancaran arus bisnis maupun pengorganisasian layanan sesuai ekspektasi perusahaan. Biasanya di bagian ini Anda harus menentukan mitra, pemasok, atau distributor dengan menjabarkan daftar kegiatannya. Yang keenam adalah cost struktur. Cost struktur bisnis Canvas model adalah pemetaan biaya sesuai perencanaan bisnis yang sudah dibuat. Tetapkan perkiraan mulai dari nominal hingga terkecil di tiap elemennya. Kemudian berikan keterangan cara pengelolaan agar berjalan efektif. Jangan lupa, Anda juga perlu membuat pembukuan dan laporan keuangannya. Kemudian yang ketujuh adalah Key Activities. Key Activities Business Model Canvas adalah kegiatan-kegiatan yang akan bisnis Anda lakukan dalam mencapai target dan value perusahaan. Saran perancangannya adalah perhatikan juga beberapa hal berikut. Kemudian yang 8 adalah Customer Relationship. Setelah mengetahui sasaran konsumen dan channel marketing yang akan digunakan, perhatikan pula bagaimana membangun interaksi antara bisnis Anda dengan pelanggan. Misalnya, dengan memberikan promo cashback atau membership. Cara ini cukup efektif untuk membuat konsumen tetap bertahan. Analisis SWOT adalah akronim dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threat Analysis, atau diartikan sebagai kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi 4 faktor tersebut pada suatu perusahaan atau proyek. Berikut pengertian contoh dan faktor analisis SWOT. Apa itu SWOT? Dilansir dari laman target.com, analisis SWOT adalah kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Kerangka SWOT ditemukan oleh Albert Humphrey yang menguji pendekatan ini pada 1960-an dan 1970-an di Stanford Research Institute. Tujuan utama dari analisis SWOT adalah yang poin pertama, yaitu mampu membuat analisis yang merangkum faktor internal dan eksternal. Poin kedua, mampu mengidentifikasi resiko dan masalah yang perlu dipecahkan. Poin ketiga yaitu mampu menetapkan prioritas manajemen. Poin keempat, mengurangi kesalahan faktual manajemen atau pemasaran. Poin kelima, melakukan perkiraan penjualan yang realistis berdasarkan kondisi pasar dan evaluasi potensi pertumbuhan bisnis. Poin keenam, membantu organisasi menentukan apakah memerlukan bantuan dari luar profesional hukum, keuangan, pemasaran, atau manajemen. Poin ketujuh yaitu menciptakan pengembangan produk atau layanan bisnis. Poin ke-8, membuat keputusan perekrutan, promosi, atau sumber daya manusia lainnya. Poin ke-9, mengevaluasi dan meningkatkan peluang dan kinerja layanan pelanggan. Poin ke-10, menetapkan strategi bisnis untuk meningkatkan daya saing atau meningkatkan kinerja bisnis. Poin 11, melakukan investasi dalam teknologi, lokasi geografis, dan pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.